Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 103. Seharian ini ia tidak peduli dengan kondisinya dan terus mencari keberadaan istrinya. Dan pada akhirnya ia harus melihat adegan yang membuat hatinya terluka. Istrinya memiliki pria lain di belakangnya. Tidak, ia tidak boleh seperti ini. Uminya sudah mengatakan padanya jika apa yang kita lihat tidak bisa menyimpulkan semuanya. Tapi Ikram dengan jelas melihat Yulia berpelukan bahkan tidak menepis cium dari pria itu. Hatinya panas tanpa bisa ia cegah. Padahal Yulia tahu batas dengan pria yang bukan mahramnya. Kenapa dia melanggar? Ia tidak rela miliknya disentuh oleh pria manapun. Pada akhirnya Ikram maju mendekati dua sosok yang kini saling bertatap-tatapan. Yulia pulang. Yulia yang mengenali suara itu seketika menatap ke samping lalu wajahnya memucat. Saat tahu suaminya sudah ada di depannya. Mas, kamu pasti melihat semuanya, itu tidak Sep, pulang. Kedua mata Yulia terpejam dengan kuat lalu melangkah maju mendekati suaminya. Di mana kerudungmu? Kamu bukan hanya berpelukan dan membiarkan pria asing ini menciummu. Tapi kamu telah memperlihatkan keindahan yang tidak seharusnya pria itu lihat. Mas, maafkan aku. Yulia tidak tahu harus berbicara apa. Membela diri. Iya. Tidak bisa, ia memang telah melanggar semuanya. Gue yang salah di sini. Jangan salah, kamu bisa pergi. Dan jangan lagi menemui istri saya. Bara terkesiap akan kemarahan dari suami Yulia. Padahal ia tahu dia adalah pria yang memiliki sisi lembut. Tapi itu hal wajar karena jika ia berada di posisi Ikram ia akan marah. Dan kecewa. Sepenuhnya salah gue. Jangan salahin Yulia. Tolong jangan sakiti hati sahabat gue. Dia udah menderita selama ini. Pinta Bara. Setelah itu dia pergi dengan mobilnya. Pulang sekarang. Teriak Ikram lagi lalu dia berjalan terlebih dahulu. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam, lalu melangkahkan kakinya lebar-lebar agar tidak tertinggal. Rafael. Dia menyaksikan semuanya namun hanya bisa diam di seberang jalan dekat mobil milik Ikram. Apa yang harus saya lakukan? Membiarkan mereka berdua pergi atau membawa Ikram untuk menjauh? Ikram pasti marah pada Yulia sekarang, bingung Rafael. Namun pada akhirnya Rafael memilih diam, tidak mengejar Ikram dan Yulia. Bagaimanapun itu rumah tangga mereka, ia tidak boleh ikut campur. Sebaiknya saya pergi ke pesantren untuk menyampaikan kabar jika Yulia telah ditemukan. Mas Ubi pelan-pelan jalannya. Tunggu, aku baru sadar Mas kenapa gak pakai sandal. Lihat bebatuan kecil pasti membuat kaki Mas terluka. Mas Ubil. Namun Ikram tetap melangkah lebar, tidak peduli pada jalan sekitar yang membuat kakinya semakin terluka. Mas, maafkan aku. Aku salah. Semuanya aku ingkari dan membuat Mas kecewa padaku. Aku tidak bisa membela diri karena aku memang telah membuat Mas kecewa dan juga berdosa membiarkan Bara melihat dan menyentuhku. Mas Hicks, katakan sesuatu, jangan diam. Kayak gini. Aku menyesal Mas, maafkan aku. Ikram mulai membuka pagar rumahnya yang tidak terkunci. Masuk Yulia. Buru-buru perempuan yang memakai hoodie kebesaran itu masuk ke dalam rumahnya. Bersihkan tubuh kamu, setelah itu kita bicara. Tapi patuh. Yulia tersentak untuk kesekian kalinya, dengan penuh ketakutan ia masuk ke dalam rumah yang ternyata tidak terkunci. Masuk ke kamarnya, Yulia mengambil handuk lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia menatap ke cermin yang ada di kamar mandi lalu menangis dengan tangan bergetar. Hebat. Bodoh kamu Yulia. Kenapa kamu membiarkan pria selain suami kamu menciummu? Perempuan itu menamparkan pipinya masih dengan tangisan yang penuh dengan penyesalan. Apa yang kamu pikirkan saat itu?
Kenapa diam? Dasar perempuan kotor. Hinanya pada dirinya sendiri. Yulia ketakutan sekarang, pasti suaminya melihat semuanya. Ia telah mengecewakannya. Ia takut dia bersikap dingin lagi, bahkan mungkin akan lama dari biasanya, atau memarahinya. Bagaimana ini? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Perempuan bodoh, kotor, murahan. Yulia terus mengatai dirinya sendiri. Sementara di posisi Ikram sekarang, dia duduk di sisi ranjang sambil menatap ke dinding di mana ada fotonya dengan Yulia di hari pernikahan. Di sana Ikram terlihat bahagia dengan senyuman tulusnya. Sedangkan Yulia terpaksa tersenyum. Allah hilangkan rasa amarah di hatiku. Amarah hanya akan mengacaukan semuanya. Ikram mengambil tasbih di lemari kaca lalu kembali ke tempatnya lagi, sambil terus beristighfar agar hatinya tenang. Hatinya panas akan rasa amarah. Ia tidak boleh membiarkan kemarahan menguasai dirinya. Ikram harus bersikap dewasa, jika terus menghindar semuanya tidak akan pernah selesai. Allah mengujinya sekarang dan ia harus melewati ujiannya. Walaupun hatinya begitu sakit akan ujian yang ia terima. Mas Ubi, panggil Yulia yang sudah keluar dari kamar mandi hanya memakai hoodie kebesaran milik bara sebatas pahanya. Hoodie yang kamu pakai milik pria itu kan? Tanya pria itu dengan datar. Iya mas, ganti sekarang. Buru-buru Yulia membuka lemarinya dan mengambil asal pakaian. Dia mengerutuki kebodohannya karena tidak sadar kepanikannya malah membuka lemari milik suaminya dan kini dia malah mengambil kemeja biru kebesaran suaminya. Pakai yang ada di tanganmu Yulia. Di depan mas, lanjutnya. Yulia tanpa banyak bicara mendekati suaminya yang duduk di sisi ranjang lalu mulai mengganti hoodie dengan kemeja kebesaran suaminya. Ikram menatap tajam kulit istrinya yang banyak mendapatkan memar. Seharusnya tadi pagi tidak ada berbalik. Tapi mas, Yulia malu dan juga takut sekarang. Suaminya tidak akan menyakitinya, kan? Mas tidak akan mengulangi kalimat yang sama Yulia. Patuh. Terpaksa Yulia berbalik sambil meremas kemeja yang belum ia pakai namun kini harus telanjang di depan suaminya. Mas kira aku telah disentuh sejauh itu oleh pria lain ya? Tanya Yulia penuh dengan kekecewaan padahal itu hanya pikirannya saja. Ikram hanya diam, menatap punggung polos istrinya yang ternyata juga terdapat memar. Aku memang berpelukan dengan bara mas. Dia juga mencium pipiku. Hanya itu saja, maaf aku tidak bisa menjaga diriku. Tapi seburuk apapun aku akan terus menjaga kehormatanku mas. Mas tahu. Sekarang pakai kemejanya. Jelaskan. Maksudnya. Kejadian hari ini. Tunggu suaminya tidak marah. Atau menghindarinya lagi seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Apanya terjadi? Tiba-tiba Yulia harus mengerjap saat tubuhnya kini ada di pangkuan suaminya. Jelaskan sebelum mas marah padamu lagi Yulia. Jangan menutupi semuanya dari mas. Lagi. Apa kamu tahu sekarang mas tengah menahan diri untuk tidak memarahimu? Entah kenapa tangisan Yulia pecah sekarang. Dia tergugu, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sejak tadi ia ketakutan, takut suaminya marah dan menjauh darinya seperti sebelumnya, tapi sekarang suaminya telah berubah dan ingin mendengarkannya. Kap, jangan menangis lagi. Mas akan mencoba mendengarkanmu sekarang. Tadi pagi, Yulia kembali menangis penuh haru. Masih tidak menyangka suaminya sedewasa ini menghadapi tingkah lakunya yang sudah di luar batas. Ia tahu dari tatapan suaminya ada luka, amarah, dan kecewa yang suaminya tutup-tutupi.
Melihat istrinya tidak bisa berhenti menangis membuat Ikram akhirnya menghela napas dalam-dalam, lalu membalikan tubuhnya dan kini berhadapan dengannya masih di pangkuannya. Gak mau jelasin. Ya udah kalau kamu belum siap, Mas bisa menunggunya. Tapi maaf kamu tetap salah Yulia. Kamu melanggar perintah Mas, memperlihatkan auratmu, berpelukan dengan pria lain yang bukan mahrammu, dan juga pria itu berani menciummu. Mas juga salah karena telat menyelamatkan kamu dari penculikan geng Arthur. Pasti pria itu yang menolongmu kan? Yulia mengangguk masih dengan tangisannya. Tadinya Mas mau menghajarnya tapi Mas tahu dia yang telah menyelamatkan kamu. Jika saja Mas tidak telat datang mungkin pelukan dan cium, itu tidak akan terjadi. Maafkan aku Hicks. Aku salah Mas. Kap. Ikram mencium pipi istrinya dan sedikit menggigitnya. Yulia hanya diam sambil meremas dada bidang suaminya. Mas tegaskan kali pada kamu Yulia. Kamu milik Mas. Tidak ada yang boleh menyentuhmu selain Mas. Dan pipi ini juga. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam lalu mengangguk kuat. Ini juga. Turun ke bibir dan sedikit melompatnya. Ini juga. Mencium leher jenjang Yulia membuat perempuan itu semakin kuat menggigit bibirnya. Berusaha menahan suara aneh yang ingin keluar. Gak ada yang boleh menyentuh kamu. Apa kamu rela Mas disentuh oleh perempuan lain? Yulia seketika menggeleng dengan kuat. Tidak, jangan berkata seperti itu. Tentu saja, aku tidak rela. Maka dari itu tolong jaga dirimu. Jangan biarkan pria selain Mas menyentuh kamu lagi. Mas tidak tahu siapa pria itu tapi kenapa kamu tidak menepis saat dia menciummu. Itulah yang membuat Mas marah dan kecewa padamu Yulia. Kamu telah mengecewakan hati Mas. Juga kamu berdosa. Maaf, aku salah Mas. Bara sahabatku yang selama ini melindungiku. Dia juga yang menolongku di saat aku diculik oleh anggota Arthur. Dia ingin pergi New York 2 hari lagi. Aku tidak ingin kehilangannya. Hatiku entah kenapa tidak bisa mencegah saat dia memelukku dan aku juga balas memeluknya. Mengenai cium, yang kamu lihat itu terlalu tiba-tiba. Aku tidak bisa menghindarinya dan saat itu terkejut tidak menyangka Bara menciumku. Jika saja bisa menebus kesalahanku padamu, aku akan melakukan apapun. Mas hukum. Aku rela dan tidak akan pernah protes. Ikram berdiri lalu menahan pinggang istrinya agar tidak turun. Mas gak bisa mengulangi. Waktu yang terjadi sudah terjadi. Kita hanya bisa menyesali semuanya. Apa kamu menyesal? Iya aku menyesal Mas. Ikram tersenyum lalu mengelus perut hangat istrinya. Itu sudah cukup. Jangan pernah melakukannya lagi. Jika kamu melanggar Mas pastikan akan marah padamu. Sekarang bisa ceritakan semuanya. Semua yang kamu tutup-tutupi dari Mas. Mas udah menceritakan apa yang Mas tutup-tutupi selama ini, sekarang giliran kamu. Yulia meremas kuat kedua tangan suaminya yang melingkar di perutnya. Tadi pagi aku tidak pergi ke rumah Hawa, tapi pergi ke rumah Zayan. Aku, keempat sahabatku juga 2 sahabat Zayan pergi ke mansionnya. Kami bersenang-senang di sana. Yulia terus menjelaskan kejadian yang ia alami hari ini tanpa dia tutup-tutupi. Mulai mengingkari janjinya pergi ke mansion Zayan, tiba-tiba di perjalanan ia harus diculik oleh 3 anggota Arthur yang akan membawanya keluar dari kota. Setelah itu ia pingsan dan Bara menyelamatkannya dari mereka. Lalu ia dibawa ke rumah Bara dan Bara, yang juga mengantarkannya untuk pulang. Bara sahabatku sejak kecil sampai sekarang. Jika ada yang menganggukku dia yang akan pasang badan untukmu. Aku takut fakta Bara akan pergi ke luar negeri membuatku sedih. Aku kehilangannya dan aku hilang kendali membiarkan Bara mencium pipiku.
Masalah kerudungku, aku tidak tahu karena saat aku pingsan kerudungku sudah hilang. Lalu Bara memberikan hudainya padaku karena tudung hudainya aku gunakan untuk menutupi kerudungku. Yulia terus menjelaskan kejadian hari ini sampai akhirnya Ikram paham. Walaupun tidak dipungkiri Ikram masih kecewa pada istrinya yang tidak bisa menjaga dirinya telah dipeluk dan dicium oleh Bara. Kamu tidak mencintai pria itu kan? Tidak, dia sahabatku. Aku hanya mencintai Mas sekarang. Ikram tersenyum tipis. Terus apa lagi yang kamu tutup-tutupi dari Mas? Masa lalu kamu bagaimana? Yulia memainkan kukunya. Dia masih tidak bisa menceritakan masa lalu kelamnya. Bahkan dulu ia sering ke klub malam sekedar menemani Arthur minum minuman dan bercium dengannya. Aku. Maaf Mas, aku gak bisa. Kenapa? Apa yang kamu tutup-tutupi dari Mas sampai tatapanmu terlihat cemas? Kamu punya mantan 10 Mas udah tahu dan Mas menerima masa lalumu yang memiliki banyak mantan pacar. Terus apa yang lebih parah dari itu? Yulia turun dari gendongan suaminya lalu menjauh 5 meter. Aku hanya takut Mas gak bisa menerima masa laluku yang satu ini. Ceritakan. Jujur lebih baik Yulia. Mas akan kecewa padaku. Kamu sudah membuat Mas kecewa berkali-kali dan itu udah menjadi hal biasa. Sekarang apa yang akan membuat Mas kecewa lagi? Katakan Yulia. Katakan sebelum Mas marah padamu. Kamu sendiri yang meminta kita berdua untuk saling terbuka, tapi kenapa kamu malah menutupi semuanya dari Mas? Katakan sebelum Mas marah Yulia. Yulia memberanikan diri untuk mendekati suaminya lalu mengelus rahangnya yang mengeras. Aku akan menceritakan semuanya tapi nanti. Tolong berikan aku waktu lagi. Sampai aku bisa menerima akhir yang pastinya membuat Mas berubah padaku. Kamu meragukan cinta Mas padamu. Bukan begitu. Aku hanya takut. Takut pada sesuatu hal yang belum terjadi. Itu kan yang kamu takutkan. Yulia mengangguk. Berikan aku waktu sampai bisa menerima konsekuensinya. Ikram akhirnya menyerah, dia mengangguk mengelus pipi istrinya sebentar lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan juga kakinya yang sejak tadi terluka. Mas Ubi kecewa padaku ya? Gumamnya menatap punggung suaminya yang mulai menghilang. Bodoh kamu Yulia. Tentu suamimu kecewa padamu. Kamu yang menyuruhnya untuk saling terbuka, tapi di sini kamu yang tidak tahu malunya tidak terbuka padanya. Beberapa menit kemudian Ikram keluar dari kamar mandi lalu Yulia menarik tangannya dan menyuruhnya duduk di atas ranjang. Aku akan mengobati luka di kaki Mas. Ikram diam melihat istrinya yang begitu telaten membersihkan luka di kakinya dengan alkohol setelah itu memperbannya. Selesai. Ikram tersenyum kecil melihat kedua kakinya diperban oleh istrinya. Syukron, Yulia. Sama-sama. Tapi bisa tidak jangan memanggil namaku Mas. Panggil aku dengan panggilan yang Mas lontarkan seperti biasanya. Ikram hanya diam lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dengan posisi membelakangi tubuh istrinya. Mas kecewa padaku ya? Aku memang perempuan gak tahu diri Mas. Padahal Mas udah bersikap dewasa dan ingin mendengarkan cerita yang aku alami hari ini. Tapi aku malah gak bisa menceritakan masa lalu yang aku tutup-tutupi darimu. Maafkan aku Mas Ubi. Aku istri. Gak tidur Yulia. Yulia menghela napas lalu menatap sendu punggung suaminya. Malam ini Mas mau menyentuhku lagi tidak? Tiba-tiba Ikram membalikkan tubuhnya. Boleh. Yulia mengangguk kuat. Lalu naik ke atas kasur dan kini berada di atas suaminya. Namun sesaat kemudian tubuhnya harus berbalik dan kini suaminya ada di atasnya. Aku harap Mas gak kecewa lagi padaku setelah ini,
ucapnya mengelus rahang tegas. Suaminya, kamu kira Mas tadi kecewa sama kamu karena kamu yang gak mau menceritakan masa lalumu itu Iya buktinya Mas tadi cuekin aja. Tidur aja mumbungin. Ikram tertawa kecil. Mas cuman bercanda tadi. Hah serius? Ikram mengangguk. Mana mungkin Mas marah sama kamu, masalah masa lalumu yang nampak abu-abu untuk Mas belum kamu ceritain. Masalah seharian ini aja Mas mencoba untuk gak marah sama kamu, apalagi mencerita masa lalumu itu. Kalau belum siap it's okay. Nanti juga kamu siap. Dan sekarang Mas butuh pelampiasan perasaan Mas yang seharian ini kamu kasih ke Mas. Tunggu apa-apaan ini? Yulia berteriak begitu panik karena suaminya menyentuhnya dengan kasar. Seperti dia melampiaskan semua rasa amarah, kecewa, dan juga sedihnya pada setiap sentuhan kasar yang diberikan padanya. Perempuan yang kini terbaring lemah di bawah kungkungan Ikram hanya bisa menggigit bibirnya dalam-dalam dan mencakar punggung suaminya dengan kuat sebagai pelampiasan. Seperti besok pagi ia tidak bisa berjalan seperti biasanya lagi akibat ulah suaminya.